Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Dan untuk mengawali pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab Titus pasal 2 ayat pertama. Firman Tuhan menuliskan demikian. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ajaran yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin membangun sebuah kehidupan yang sehat, ya tentu pola hidup sehat mesti kita biasakan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kita membiasakan diri yang pertama makan makanan yang sehat, makan bukan yang berkarbohidrat saja atau kalori saja, tetapi kita makan protein, kita memenuhi seluruh asupan gizi, baik itu yang terdapat di sayuran, yang terdapat di ikan dan daging. Jadi asupan 4 sehat 5 sempurna itu kita peroleh demi untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Bukan hanya itu saja, kita pun juga mesti membiasakan diri untuk berolahraga, ya. Mengambil waktu untuk berjalan kaki sebanyak 1000 langkah. Supaya apa? Supaya tubuh kita terlatih dan kita memperoleh satu tubuh yang sehat. Nah, demikian pula juga dengan kerohanian kita, Bapak Ibu yang terkasih. Iman kita sehat kalau kita mendapatkan nutrisi rohani atau makanan rohani yang sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Titus yang adalah anak rohaninya, supaya ia harus berkomitmen untuk memberitakan ajaran yang sesuai dengan Injil. Ajaran yang sehat dan ajaran yang tidak sehat, indikatornya adalah Injil. Segala yang Injil tuliskan, itulah ajaran yang sehat. Amin. Kita pun sebagai orang yang percaya pun juga harus kritis dalam hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih. Begitu banyak ajaran yang bertebaran di mana-mana, baik itu di media sosial, iya kan? Kita mesti kritis melihat apakah ajaran yang kita dengar itu, yang kita jumpai itu, contohnya di media sosial, itu adalah ajaran yang sesuai dengan Injil atau tidak. Kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, maka dengan tegas harus kita menolaknya. Kenapa? Atau apa alasannya harus kita menolak ajaran yang tidak sehat itu? Sebab itu akan menjadi kanker rohani dalam kehidupan kita.
itu akan mengganggu stabilitas iman kita. Kita akan salah bertumbuh. Yang tadinya mungkin kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan kita menjadi menyimpang. Oleh karena apa? Karena ajaran yang kita terima bukanlah ajaran yang sehat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa penting untuk kita menerima kebenaran firman atau Injil yang sehat di dalam kehidupan kita. Kalau kita saat ini sudah enak, kita sudah menjumpai Injil dalam bentuk tulisan, surat-surat, kitab-kitab. Kita sudah mempunyai kitab suci atau Alkitab. Tetapi pada zaman gereja mula-mula abad pertama itu, mereka mendapati ajaran yang sehat itu hanya melalui pemberitaan para rasul secara lisan dan melalui tulisan-tulisan, baik itu Taurat, Mazmur, ataupun juga kitab para nabi. Tetapi itu pun juga mereka bertumbuh di dalam ajaran yang sehat. Nah, demikian pula juga dengan kita. Mari kita biasakan diri untuk baca dan renungkan kebenaran firman supaya pertumbuhan iman kita sehat dan benar. Kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Kristus adalah sentral iman kita, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Kalau kita terus menerima dan menghidupi kebenaran firman atau Injil yang adalah ajaran sehat, maka kita akan menjadi sama serupa seperti Kristus. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah dan hidupilah Injil yang merupakan ajaran sehat. Hidupilah dan terimalah Injil yang adalah indikator dari ajaran. Ajaran yang sesuai Injil itulah ajaran yang sehat. Tapi ajaran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Injil, maka itu bukanlah ajaran sehat. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita yang dapat kita renungkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.